Oke, jumpa lagi teman. Kali ini ada beberapa video yang menurut saya itu sebenarnya tidak pantas untuk di-up ke publik, teman. Karena apa? Arahnya adalah adu domba sesama teman-teman Sobat Ngarit. Dan terus terang, sebenarnya saya pribadi berat rasanya untuk menyampaikan ini ke publik juga, teman. Karena saya merasa, kenapa Sobat Ngarit menjadi seperti ini? Kenapa sengkuni-sengkuni yang selama ini kita identikan dengan orang di luar Sobat Ngarit, tapi ternyata di dalam Sobat Ngarit sendiri banyak sekali orang yang saya rasa benar-benar sudah di luar nalar, teman. Banyak sekali adu domba, banyak sekali pernyataan-pernyataan yang sebenarnya itu tidak pantas untuk disampaikan ke publik. Tapi inilah, teman, realitas harus kita terima. Tapi satu catatan, saya ingin memperjelas sebenarnya bagaimana sih duduk perkaranya dan bagaimana kita harus menyikapi itu. Mesti keruwontor-wontor nangis ngono. Nek sak bediten ngopo ya, Mas yo? Duka, Mas. Ngene iku ngrawat awet cilik, bendinane ngerti, bendinane makane maro-maro buk, ngene iku kan piye ngono ning perasaan iku. Ameh ning kandang iku males Mas aku, Mas. Saiki dereng patus meneh bakalan. Dereng. Kandange pun kula dereng kula resik yo niku. Winter adik jenengan niku. Aku wayah bar untung dados niku lho. Nggih. Dijak jalan-jalan Pak Vespa aku. Sing ngomong nek dalan. Anu ojo didol ya Mas ngono. Ora kok ojo kok dol lho. Lagi belian aku ngono. Diri kurban nyudungakno nek entuk sapi ku gak tak dol aku. Nek entuk sapi nek gede aku. Akhire entuk. Ternyata ada cerita di balik video yang sempat beredar beberapa waktu lalu ketika Iya memboncengkan Mas Iyun memakai Vespanya Mas Gilang, teman. Inilah cerita di balik kisah itu. Yang terus terang waktu itu banyak sekali teman-teman yang sudah mulai berasumsi terlalu jauh. Bagaimana kedekatan mereka selama ini menjadi bumbu yang menarik untuk semakin membuat gaduh, membuat perbucinan itu menjadi muncul kembali, teman. Untuk Mas, alhamdulillah. Saking budi akhirnya, Mas. Nggih, pokoke saking rencang-rencang ngoten niku wis. Golek ubutan sing bobote sekian ngoten. Lah niku ngene yang anu sebenarnya di kaya magru ame diculne apa ora ya, diculne apa ora ya ngono. Wah iki piye iki aku. Nek didol ya didol, nek nyata ora ya ora. Ya teman-teman tahu lah, akhirnya sapi kesayangan dia ya yang selama ini memang sudah dipelihara sejak kecil akhirnya dibeli oleh Mas Iyun, teman. Meminang yang sempat hadir di caption fittingnya di Iya ternyata memang benar meminang sapinya di Iya, dan yang meminang adalah Mas Iyun sendiri, teman. Ternyata pinter ngerayu Mas Iyun di Iya, diajak jalan-jalan naik Vespa tapi rembonya tidak boleh dijual lagi. Ya karena nama sapinya Dek Yaya juga memang Rembo, teman. Bukan pekerjaan. Iya. Cuma yang dari Rukan sama Las Mojo, kemudian sama yang lain itu artinya menuntut artinya bukti. Kalau dia mau bukti, kalau dia mau bantu, ya tunjukkan buktinya loh. Buat apa? Kalau saya ikhlas ya ndak perlu bukti kan gitu kan.
Silakan teman-teman dengar baik-baik percakapan ini, teman. Bukti kan sudah ada sama Rungkat. Kan udah disepil bukti transferannya pas waktu Ustadz Imaduddin buat PT kan. Iya betul. Itu aja, ya itu aja saya kira sudah cukup gitu loh. Nggak usah maksudnya mau bukti transferan, nggak usah. Uang cuma segitu kan gitu. Nah, ternyata dari omongan itu, dari pihak siapa namanya Mojo, dari grup yang lainnya ada grup inti 11, ada nama juga. Nah itu nggak tahu seperti apa, ternyata sama Semar di unfollow. Di unfollow sengaja, memangnya itu sebetulnya sengaja di unfollow, soalnya dia ngomong itu pas waktu acara di depan saya, memang di depan saya, depan Mojo, di depannya siapa namanya Rungkat sama istrinya. Nah ini teman, yang tadi di awal saya sampaikan, sebenarnya percakapan ini sudah masuk di ranah ITE, teman-teman. Apabila orang-orang yang sempat disebut di dalam percakapan ini mengadukan ke pihak yang berwajib, baik yang berada dalam telepon tersebut, suara tersebut, ataupun yang merekam, itu akan terkena undang-undang transaksi elektronik, teman-teman. Dan saya rasa ini sebenarnya cukup mengagetkan untuk kita semua. Percakapan yang harusnya menjadi ranah privat dengan sengaja di-up ke publik, entah dengan tujuan apa, teman. Dan kemungkinan besar yang merekam adalah udah Fredo ini. Karena pertama Viti yang membuat adalah akun ini, teman. Dan di sini tadi sempat menyinggung berkaitan dengan sumbangan dari Umar Imaduddin ke kegiatan di Jombang, teman-teman. Yang kita tahu sebenarnya kalau kita runut dari belakang, sebelum Pak Imaduddin itu membuat Viti, sebenarnya Mas Semar, Billy Leong, Mas Las Mojo sudah membuat klarifikasi ke publik dalam sebuah komal. Di situ disampaikan bahwa ada dana yang masih tersisa. Hingga akhirnya itu diketahui bahwa uang itu adalah sumbangan dari Pak Imaduddin yang bukti transfernya dikirim setelah kegiatan selesai. Jadi pernyataan itu muncul sebelum Imaduddin membuat PT, teman-teman. Itu yang perlu dipertegas dulu. Artinya apa yang disampaikan orang dalam percakapan ini sudah berbeda 180 derajat, bertolak belakang dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi. Dan itu disampaikan secara langsung waktu itu. Iya. Oh berarti malam itu, Mas, berarti kan aku udah tahu tuh masalah Mas Yun di kontrak nggak ada lagi dikasih sama Tommy Wafa, ya kan? Ya kan? Ibaratnya jari payahnya Mas Yun lah nggak dikasih sama Tommy Wafa kan gitu. Enggak, gini, jeripayanya dikasih, cuma terakhir dikasih itu sesudah acara 4 Januari itu, selebihnya itu enggak sama sekali. Nggak sama sekali. Nah ini lagi berkaitan dengan unfollow yang dilakukan Mas Semar terhadap akun Pak Imaduddin, itu juga berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan Mas Semar sendiri, teman. Dan yang lebih mengejutkan lagi, yang berbicara dalam percakapan ini menyampaikan bahwa Mas Iyun sudah tidak mendapat gaji atau tidak mendapat royalti lagi dari Deli Wafa. Apakah semudah itu mendapat informasi yang sangat rahasia untuk ukuran sebuah perusahaan besar sekelas Deli Wafa, teman?
kita tahu sendiri seperti apa Mas Iyun tertutup berkaitan dengan penghasilannya, pendapatannya dari mana, bagaimana dia mengelola keuangan, sangat tertutup teman-teman. Dan ini menimbulkan banyak kecurigaan. Apakah perbincangan ini memang sudah sengaja disetting dan sengaja ingin ditampilkan di publik untuk mendiskreditkan beberapa orang, atau untuk tujuan yang lain? Dan jelas kalau memang tujuannya untuk mendiskreditkan seseorang atau beberapa orang, ranahnya adalah undang-undang ITE teman-teman. Bisa juga undang-undang pencemaran nama baik, jelas di situ. Inilah, kita harus bijak ketika membuat sesuatu yang bersinggungan dengan hukum teman-teman. Jangan sampai hanya karena sebuah VT atau sebuah video kita bersinggungan dengan proses hukum. Jangan sampai terjadi teman. Ya. Gitu loh. Enggak sama. Betul, oke. Kalau masalah Mas Iyun mau mengendorse itu diundur-undur itu oleh dia juga rupanya ya. Iya memang. Oh, betul apa? Ya, aku Mas ya, aku kan mana dari nama aku pengen tahu Mas gimana nih. Sekarang kesian aku melihat Mas Iyun tuh. Betul. Iya, benar sama. Ya. Makanya kan waktu acara gitu sebetulnya dia jengkel. Soalnya informasi acara itu H-4 Mas Iyun baru tahu. Itu yang ada Tommy Wafa memang ya. Cuma untuk mengucurkan dana itu untuk acara itu dipersulit. Jadi saya sebagai panitia, sebagai penanggung jawab acara bingung gitu loh. Mau ini uang kurang banyak, ini gimana caranya? Nah, ini satu lagi teman, berkaitan dengan penyelenggaraan acara. Sebelum kegiatan di Jombang, Mas Semar, Bli Leong, Mas Lasmojo sudah menyampaikan bahwa ini adalah inisiatif dari mereka, inisiatif dari teman-teman WSL. Papi Tom Liwafa sama sekali tidak terlibat di dalamnya. Ketika ada kekurangan dana untuk kegiatan tersebut, barulah Papi Tom terlibat teman-teman. Termasuk sahabat kita yang ada di Amerika, Chief Pope, teman kita yang di Hong Kong, dan banyak lagi, termasuk teman-teman inisiator di daerah. Kalau memang yang disampaikan ini adalah kebenaran, saya rasa banyak pihak yang harus mengklarifikasi. Tetapi kalau yang disampaikan dalam pembicaraan ini adalah berita bohong, suatu kebohongan, dan apabila yang disebut tidak bisa menerima pernyataan itu, sekali lagi, itu sudah masuk ke ranah hukum teman-teman. Ini pembelajaran untuk kita semua. Mau memberi klarifikasi bahwasannya tentang video. Nah, ini dengar teman-teman. Ini pernyataan dari orang yang tadi berada dalam percakapan sebelumnya teman. Yang direkod oleh kemungkinan dilakukan Bang Fredo tadi teman. Video yang ada di TikTok, apalagi yang ada di feedingnya Bang Fred, itu semua tidak benar. Yang saya sampaikan, yang saya omongkan, itu semua tidak benar. Dan yang disebut namanya seperti Kang Semar R7, kemudian Deli Wafa dan Lasmojo atau lainnya WSL, keluarga besar WSL, itu semua tidak benar. Saya
dengan sengaja mengarang semua cerita, omongan yang menjelek-jelekan beliau. Sebenarnya tidak seperti itu. Karena ada orang yang mempengaruhi saya dan secara tidak langsung ada yang membackingi saya, makanya saya sampai menjelekan keluarga besar Sobat Ngarit. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk keluarga. Buat Uda Fredo, sebelum Anda menunjukkan video yang memfitnah Pak Semar dan Tomli Wafa, pihak yang bersangkutan sudah meminta maaf. Jadi jangan berpikiran dengki, jangan berpikiran dangkal. Apa perlu video yang durasi 1 jam saya upload sekalian biar tahu siapa-siapa saja dalangnya yang melakukan telepon bersama dengan pihak yang bersangkutan. Sudah jelas semenjak rame-rame masalah Kopdar Jombang sudah direncanakan menjatuhkan seseorang. Buat para dalangnya monggo, mau klarifikasi sendiri apa saya yang akan menampilkan supaya kalian semua tahu siapa sebenarnya yang membuat gaduh di SSN, di Sobat Ngarit Nusantara, dan mengadu domba hanya demi kepentingan pribadi. Karena zaman sekarang kalau cuma tulus akan kalah sama yang modus. Tapi punya uang bisa membayar seseorang buat mengadu domba lainnya, buat mengadu domba dan menjatuhkan orang yang benar-benar tulus. Ini VT dari Mas Ipong, teman-teman. Ini jelas di sini disampaikan bahwa ada sebuah kebohongan yang memang sudah dipersiapkan, teman-teman. Cerita fiktif yang sengaja untuk menjatuhkan orang lain. Jangan sampai klarifikasi ini juga menyeret orang lain lagi sebagai pembenaran untuk apa yang sudah dilakukan beliau ini. Ya, harapan saya pribadi, teman-teman, hal seperti ini segera selesai. Siapapun itu yang membuat gaduh, siapa itu yang merencanakan untuk memfitnah orang lain yang berada dalam keluarga Sobat Ngarit, segera terungkap dan semuanya kembali ke jalan sebelumnya, teman-teman. Artinya Sobat Ngarit damai, berkembang, maju, bermanfaat sesuai dengan apa yang sudah terjadi selama ini, teman-teman. Oke lah, mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua, teman. Bagaimana kita bermedsos dengan bijak, bagaimana kita membuat VT, membuat video yang bermanfaat untuk orang banyak, bukan sekedar untuk mencari sensasi, mencari view, mencari apapun itu untuk kepentingan diri sendiri. Oke, terima kasih banyak, teman. Kurang lebihnya saya minta maaf. Salam Sobat Ngarit Nusantara, salam Saembabatan. Srek, srek, srek.